halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang kamu rasain hari ini? Kondisi kamu, keadaan kamu, mood kamu, dan segala hal apapun. Dan yang terutama, hari kamu hari ini bagaimana? Apakah baik atau lagi gak baik? Ya, aku harap di setiap hari yang kamu jalani itu semoga akan selalu berakhir dengan baik ya. Dan segala hal apapun yang kamu lakukan di setiap harinya, Tuhan memberikan kamu akhir yang bahagia. Dimana kan kita juga kan gak pernah tahu apakah setiap harinya kita akan merasakan bahagia atau enggak. Apakah di setiap harinya kita akan merasakan rasa yang gak enak atau apapun itu. Ya, namanya hidup. Hidup juga gak selamanya tentang bahagia aja. Ya ada kalanya juga kita gak ngerasain baik dalam satu hari itu. Tapi bukan berarti di hari selanjutnya itu bisa merasakan hal yang sama. Kita juga kan gak tahu. Ya mungkin aja kalau hari ini kamu lagi gak baik, mungkin aja kalau hari ini dalam keadaan mood yang berantakan, isi pikiran yang ramai tak beraturan. Tapi di suatu hari nanti ataupun di hari berikutnya, belum tentu kamu akan merasakan hal yang sama seperti hari yang kamu jalani hari ini. Ya kan? Sekarang apa yang kamu rasain? Perasaan-perasaan apa yang ada di hati kamu? Pikiran apa yang mengganggu pikiran kamu? Ya kadang aku tuh sering banget loh baca komentar rata-rata tuh dari kalian tuh. Ya emang ya namanya hidup sebagai seseorang yang dewasa itu pasti hari-harinya tuh banyak mengalami hal-hal yang melelahkan. Dan juga ya ada capeknya, ada bahagianya juga. Ada juga yang emang ngerasa kalau harinya tuh hari yang buruk dan bikin hampir nyerah, gak punya semangat, gak punya dorongan yang bisa ngebangkitin diri kamu sendiri. Aku sering banget baca komentar seperti itu. Sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Dan kalaupun emang ada yang ingin kamu sampaikan, gak apa-apa, sampein aja ya. Aku baca kok. Dan aku juga gak mau kalau misalnya kamu tuh terus-menerus merasakan hal seperti itu. Hal-hal yang dimana itu mengganggu pikiran kamu. Hal-hal yang dimana itu membuat hati kamu tuh dalam keadaan semakin gak baik. Ya kan? Coba deh, kalau misal kamu ada sesuatu yang kamu rasakan seorang diri, itu sesuatu yang kamu gak bisa mengungkapkannya. Apa yang kamu rasain? Kamu sembuh gak? Kamu lega gak? Justru malah semakin menjadikan. Iya, karena di setiap hari yang kamu jalani itu belum tentu akan berakhir dengan bahagia. Dan di hari ini, semisal hari ini kamu udah menjalani hari dan hari ini menjadi hari yang kurang baik buat kamu, pasti kamu pendam seorang diri. Dan di besokan harinya itu kamu gak tahu Tuhan memberikan cerita kamu apa di hari itu, hari berikutnya. Dan kalaupun di hari berikutnya Tuhan memberikan kamu perasaan yang kurang bahagia sama seperti hari sebelumnya, apa yang kamu rasain lagi? Pasti kamu pendam lagi kan? Lagi dan lagi kamu harus memendamnya lagi. Memendam perasaan yang gak baik, kamu timbun seorang diri, kamu tahan seorang diri, sampai lambat laun perasaan dan rasa gak enak itu semakin bertumpuk. Tapi kan kak, ya namanya dewasa, gak semuanya hal yang kita rasakan itu diceritakan ke orang lain. Iya aku tahu kok. Ya mungkin bagi kamu mengira kalau aku ini orang yang gampang buat cerita.
Aku ini orang yang mudah banget berpercaya sama orang. Aku nggak seperti itu kok. Ya, bukan berarti aku yang banyak bicara, aku yang bisa menenangkan kalian, aku yang bisa memberikan support buat kalian. Bukan berarti aku nggak merasakan hal itu. Bukan berarti aku nggak punya perasaan yang emang aku pendam seorang diri. Hey, kamu harus tahu kalau setiap orang itu pasti punya sesuatu yang ia sembunyikan dengan rapat, punya sesuatu yang ia pendam seorang diri. Cuma karena dia nggak mau orang lain tahu apa yang dia rasain. Cuma karena dia nggak mau apa yang dia rasain itu menjadi hal yang merepotkan untuk orang lain. Ya, walaupun sejatinya ya kalau kalau kita cerita sama orang itu juga kan gak banyak kan orang yang mau mendengarkan. Kapril sebenarnya kalau ada apa-apa tuh suka dipendem gak sih? Coba tebak, aku kalau apa-apa suka dipendem gak? Ya, setiap orang juga pasti punya perasaan yang dimana dia selalu pendam seorang diri. Tapi, kenapa aku selalu memberikan dorongan dan semangat, motivasi buat kalian buat apa-apa tuh gak perlu dipendam sendiri. Apa-apa tuh gak perlu dirasain seorang diri. Dan, kamu tahu apa yang aku lakukan? Aku emang gak mudah cerita sama orang lain tentang apa yang aku rasain, kesulitan apa, pikiran aku sekacau apa, aku emang gak mudah. Dan juga gak mudah berpercaya sama orang lain. Cuman, yang selalu aku terapin di sini adalah kehidupan ini akan terus berjalan. Kehidupan ini belum berakhir. Kita memang akan mendapatkan ujian-ujian di luar dugaan kita. Kita akan mendapatkan hal-hal yang tak terduga itu. Ini mana hal itu tidak bisa kita rencanakan dan tidak bisa kita hindarinya. Kamu tahu nggak maksud aku di sini? Jadi, kalau kita merasakan sesuatu yang nggak enak, kalau kita mendapatkan ujian, kalau kita mendapatkan banyak masalah dan isi kepala setiap hari itu semakin ramai, nggak beraturan, itu bukan berarti kita termasuk orang-orang yang gak bisa mendapatkan kebahagiaan. Walaupun begitu, setiap hal yang aku rasakan, itu aku selalu menerapkan di diri aku sendiri tentang bagaimana caranya aku bisa menerima atas apa-apa yang terjadi sama diriku sendiri. Tentang segala hal apapun yang terjadi dalam hidupku, ini udah menjadi jalan hidupku. Tentang segala permasalahan, segala kerumitan, dan segala kesulitan yang terjadi dalam hidupku, ini udah menjadi takdirku. Dan kita sebagai manusia yang dewasa, seharusnya merubah pola pikir buat segala hal apapun yang terjadi itu, semua udah jalannya seperti ini. Semua emang udah takdirnya seperti ini. Dan aku selalu menerapkan prinsip dimana belajar untuk menerima. Belajar untuk ikhlas. Belajar untuk menghadapi semua hal yang terjadi. Di dunia ini hanya sementara kok. Dan segala hal apapun yang terjadi itu juga hanya sementara. Jadi, bukan berarti setiap permasalahan yang datang dalam hidup kamu itu akan selamanya seperti itu. Enggak kok. Semua layaknya seperti dunia dan manusia yang datang. Semua punya waktunya tersendiri. Dan kalaupun emang ujian, kesulitan, dan segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu udah seharusnya selesai, dan Tuhan mengambil segala kesulitan dan rasa sakit yang udah Tuhan berikan, nanti akan Tuhan gantikan dengan kebahagiaan. Jadi, aku di sini kalau bikin konten bukan semata-mata aku yang bisa menyemangati
orang lain, tapi aku nggak bisa menyemangati diriku sendiri. Hey, kita pernah ada di posisi down. Kita pernah ada di posisi yang buat kita sakit, hancur, patah, dan kehilangan semangat. Kita semua pasti pernah. Baik aku, baik kamu, dan semua orang yang ada di dunia, itu pasti pernah. So, bukan berarti segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ya kamu termasuk orang-orang yang kurang beruntung. Kamu termasuk orang-orang yang dimana ketika kamu melihat kehidupan orang lain kok mereka bahagia ya. Mereka seperti gak banyak diterpa masalah, gak banyak diterpa ujian. Tapi kenapa? Kalau diriku sendiri aja kok seperti ini? Apa yang salah sama diriku sendiri? Aku udah melakukan yang terbaik, aku udah berusaha yang terbaik untuk hidupku sendiri. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan selalu memberikan aku ujian seperti ini terus? Kenapa gak dijeda dulu? Kenapa secara terus-menerus? Iya. Itu adalah mindset pikiran yang dimana ketika kita udah bener-bener capek, udah gak tahu harus gimana lagi, yang ada di pikiran kita hanyalah itu. Kenapa, dan kenapa. Dan juga ngerasa kalau hidup itu gak adil. Kadang aku juga suka aneh sih sama seseorang yang punya pikiran kalau hidup itu gak adil. Hey, boleh aku tanya sesuatu? Coba. Aku emang gak tahu gimana perasaan kamu di sana, dan aku juga gak tahu jawaban apa yang akan kamu berikan, karena aku gak bisa ada dan gak bisa menemani kamu. Tapi setiap aku bertanya, pasti kamu udah punya jawaban di hati kamu kan? Iya kok. Coba sekarang aku mau tanya, udah berapa banyak permasalahan, ujian, dan segala hal yang bikin kamu sakit, kecewa, hancur? Udah berapa banyak hal yang udah terjadi dalam hidup kamu? Udah berapa banyak segala ujian yang kamu jadikan pembelajaran? Pasti kamu banyak melewati hal-hal sulit kan? Pasti kamu banyak melewati hal-hal yang dimana semua itu terasa berat, tapi kamu bisa melalui semuanya sendiri. Dan apa sih yang kamu rasain ketika kamu sedang menghadapi hal yang berat? Dan kenapa kamu selalu menganggap bahwa hidup itu gak adil buat kamu? Why? Kenapa? Ya, mungkin karena banyaknya ujian yang terjadi dalam hidup kamu, sehingga kamu ngerasa kalau hidup kamu tuh gak seberuntung orang lain. Iya. Iya gitu. Kenapa lo? Gak boleh ngomong gitu ya. Kalau kamu ngerasa hidup kamu gak seberuntung orang lain, coba deh kamu lihat orang-orang di luar sana. Mereka juga kan ada loh yang lebih gak seberuntung kamu. Mereka juga ada loh yang posisinya ada di bawah kamu. Tapi apa? Mereka tetap bersyukur. Mereka tetap menerima. Mereka tetap ikhlas menjalaninya. Tuhan juga gak pernah salah kok memberikan kebahagiaan untuk manusianya. Dan kalau kamu ngerasa hidup kamu selalu gak adil karena banyaknya ujian yang menghampiri kamu gak boleh berbicara seperti itu ya. Hidup itu adil. Hidup itu kita di dunia, segala hal yang terjadi itu seharusnya dijadikan pembelajaran.
bahwasanya segala hal apapun yang terjadi dalam hidup itu udah menjadi kuasanya. Jadi kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa menghindarinya. Yang kita bisa lakukan yaitu menerima. Dan aku mau bertanya lagi, udah seberapa banyak hati kamu ikhlas menerima segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kamu? Udah sejauh ini, di umur kamu yang saat ini, apakah kamu masih kesulitan untuk menerima? Apakah kamu masih kesulitan hati kamu untuk memaafkan, menerima, dan mengikhlaskan semua yang udah terjadi sama diri kamu? Pasti masih susah ya? Iya, setiap orang juga kan mempunyai hati yang berbeda-beda. Kadang ada yang berpendapat seperti ini nih. Kalau kita udah menerima, lantas balasan apa yang akan kita dapatkan? Ya, sebenarnya gini, kalau kita belajar untuk menerima, jangan memikirkan balasan apa yang akan nanti kita dapatkan. Di balik keikhlasan yang kita lakukan, hadiah terindah apa yang akan Tuhan berikan? Pasti setiap manusia juga pengen kan yang namanya kayak feedback. Iya, semua pasti mau kok. Cuman, jangan terlalu memikirkan hal itu. Kamu gak bisa meminta Tuhan untuk memberikan feedback atas apa yang udah kamu lakukan. Kalaupun Tuhan mau memberikan, Tuhan tuh sebenarnya udah mempersiapkan kebahagiaan buat kamu. Yang kamu lakukan itu kamu cukup menerima segala hal apapun yang terjadi, menerima bagaimanapun takdirnya, bagaimanapun jalannya, bagaimanapun hal yang udah kamu lalui saat ini, kamu belajar untuk menerima atas apa-apa yang udah Tuhan berikan sama kamu. Kita hidup tuh pasti gak jauh dari ujian. Kita hidup pasti gak jauh dari permasalahan. Dan kita juga hidup pasti gak jauh dari kesedihan. Dan saat itu, kita sebagai manusia cuma bisa menerima. Menerima dengan hati yang ikhlas, menerima dengan lapang dada. Ini bukan soal tentang dunia gak adil. Buat kamu yang selalu ngerasain hal itu, ini tentang menerima. Kamu tahu gak sih, kalau kita mencoba untuk menerima dan mengikhlaskan apapun yang terjadi, itu nanti ganjarnya lebih dari apa yang kita duga loh. Bahkan hal-hal yang tidak terduga itu bisa menjadi hal-hal yang paling membuat kita tuh paling bahagia. Jadi makanya aku tuh selalu menerapkan pada diriku sendiri buat ya udah, kalaupun lagi ada masalah, coba untuk lebih teliti, lebih jeli. Letak permasalahannya tuh apa? Pokok dan tiang utama dari permasalahan itu apa? Kamu cari seorang diri. Dan ketika udah ketemu, oh ternyata permasalahan itu gini, masalahnya itu gini, gitu, jalan keluarnya seperti ini. Itu yang harus kita lakukan. Bukan berarti setiap ada permasalahan yang terjadi kayak ya udah kayak ya nggak nerima. Bukan berarti setiap permasalahan yang datang kita cuma bisa ya udah ya udah aja tanpa adanya usaha untuk menyelesaikannya. Jadi kalaupun kamu lagi ngerasa sedih, hari kamu lagi gak baik, kehidupan kamu lagi kacau, dan kamu ngerasa kalau kamu tuh gak punya siapa-siapa, kamu butuh seseorang untuk menemani kamu di kehidupan kamu yang berat ini untuk kamu lalui. Tapi ketika kamu membutuhkan orang itu, ia gak ada. Kamu tahu gak? Sebenarnya yang akan selalu ada untuk kita itu
itu hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Semua orang bisa meninggalkan, semua orang bisa menyakiti, dan semua orang bisa mengecewakan. Tapi yang kamu anggap semua orang itu akan selalu ada buat kamu salah. Setiap yang ada, ia akan pergi. Dan yang akan selalu ada, yang akan selalu menemani kamu di kesulitan hidup kamu, langkah kaki kamu yang semakin lama semakin berat, pundak kamu semakin berat, itu hanya Tuhan. Ia yang mengatur sebagaimana baiknya. Dan diri kamu sendiri. Kamu yang berusaha, kamu yang berjuang untuk kebahagiaan hidup kamu sendiri. Kalau ada hal apapun yang menyakiti diri kamu, yang mengecewakan, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Dengan memberikan kamu ujian hidup yang berat banget, bukan berarti Tuhan gak mau lihat kamu bahagia. Buang pikiran jelek itu ya. Kalau ada apa-apa, coba untuk lebih dewasa dalam menyikapi. Coba untuk berpikir dengan jernih. Yang semula kamu selalu menganggap bahwa setiap hal apapun yang terjadi, ya kamu gak bisa mengusahakan, kamu selalu menyerah dan memendam semuanya seorang diri tanpa adanya effort untuk kamu menyembuhkannya. Ya itu sama aja kamu menyiksa diri kamu sendiri. Kalau ada apa-apa tuh, coba untuk cari sesuatu yang emang itu bisa menyembuhkan buat kamu. Cari sesuatu yang emang membahagiakan buat kamu. Ya. Belajar untuk bisa menerima. Hidup itu bukan kita jalani gitu aja. Tapi hidup itu tentang menerima. Menerima segala hal apapun yang dimana dari awal kita dilahirkan sampai kita nanti kembali ke Tuhan itu, segala hal apapun dari awal dilahirkan sampai nanti udah gak ada di dunia ini, semua itu kan kita pasti bakal melewati banyak hal yang terjadi. Kita akan melewati hal-hal yang dimana kita gak akan pernah tahu usia kita sampai di mana, akhir hidup kita yang seperti ini akan berakhir di mana, dan segala rasa sakit dan kekecewaan yang dikecewakan oleh keadaan semua akan sembuh kapan waktunya. Kita kan gak pernah tahu, dan kita cuma bisa belajar untuk menerima segala hal apapun, karena sejatinya setiap ujian, setiap permasalahan, setiap kesulitan, di balik itu semua ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan di balik semua yang udah terjadi. Ya. Coba untuk lebih menerima. Kamu gak boleh keras sama diri kamu sendiri. Kamu gak boleh egois sama diri kamu sendiri. Kalau kamu butuh bahagia, kamu butuh sembuh, kamu cari sesuatu yang emang itu bisa melegakan buat kamu. Kamu cari sesuatu yang bisa menyembuhkan buat kamu. Gak selamanya apa yang kamu tahan seorang diri, ia akan selamanya menetap di sana. Lambat laun apa yang kamu tahan, ia akan meledak juga. Dan kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu sendiri. Dan di kehidupan dewasa ini bukan kehidupan yang masa kecil lagi. Masa kecil yang kita habiskan dengan banyak canda tawa, tidak memikirkan hal-hal yang berat. Tapi di kehidupan dewasa ini berbeda. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kamu, dan dibalik semua hal yang nantinya akan terjadi ataupun yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kamu, belajar untuk lebih menerima bahwa hidup kamu ini bukan kamu yang mengatur, tapi Tuhan. Gak semua harus sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu maunya A, kalau Tuhan berkehendak lain,
membelokkan kamu ke jalan yang B, kamu bisa apa? Selain menerima. Ya, aku di sini membahas tentang menerima karena kita sebagai manusia emang kadang masih susah buat menerima. Kita sebagai manusia emang masih susah banget buat ikhlas. Iya, aku pernah juga kok ada di posisi itu. Tentang aku susah banget buat menerima segala hal apapun yang terjadi. Tapi untuk saat ini dan aku udah nerapin prinsip dimana belajar untuk lebih dewasa dan menerima bahwa segala hal yang terjadi itu udah kuasa sang ilahi. Kita nggak bisa meminta Tuhan untuk memberhentikan dan meminta kebahagiaan aja. Tuhan memberikan ujian karena Tuhan ingin lebih dekat. Jadi jangan beranggapan kalau hidup kamu tuh nggak seberuntung orang lain ya. Kita semua yang ada di dunia ini udah punya jalan hidupnya tersendiri. Dan kalau sampai saat ini masih susah buat nerima, masih susah buat ya segala hal apapun kita coba ikhlaskan, gak apa-apa kok. Belajar untuk menerima dan ikhlas juga itu semua butuh proses. Tapi kamu jangan pernah lupa bahwa segala hal apapun yang udah terjadi dalam hidup kamu saat ini, dan kamu yang jarang banget bahagia, gak seperti orang lain, jangan mendefinisikan kalau diri kamu tuh buruk ya. Tuhan akan memberikan kebahagiaan bila nanti waktunya sudah menurutnya itu udah tepat. Dan kalau emang masih susah nerima, gak apa-apa. Aku di sini ingin memberikan dorongan dan motivasi supaya pikiran kalian tuh lebih terbuka. Aku juga pernah ada kok di posisi itu. Posisi yang dimana aku susah banget buat nerima. Kayak ujian tuh berat banget ya. Kenapa harus seperti ini lagi? Capek rasanya. Tapi di balik itu semua, ternyata ya ada hikmah dan pembelajaran. Ada sesuatu yang sedang Tuhan siapkan di balik perjuangan yang udah kita lakukan selama ini. Sekarang, apa yang kamu rasain setelah mendengar podcast aku? Aku tahu kok, banyak dari kamu yang sedang merasakan hal-hal yang berat banget. Hal-hal yang susah buat kamu hadapi seorang diri, buat kamu sembuhkan seorang diri. Aku tahu kok. Aku tahu apa yang kamu rasain. Karena setiap manusia pasti punya problemnya tersendiri. Tapi mulai sekarang, pelan-pelan untuk belajar untuk menerima ya. Belajar untuk mengikhlaskan dan lebih bersyukur atas hidup yang kamu jalani saat ini. Coba deh, walaupun banyaknya ujian, banyaknya hal yang menyakiti, tapi Tuhan masih memberikan kamu kekuatan untuk kamu bisa menghadapinya. Kamu termasuk orang yang hebat. Maka dari itu, jangan jadikan hebat kamu ini itu hebat yang sia-sia. Kamu hebat dan aku bangga sama kamu karena kamu bisa melalui semuanya dengan baik. Terus semangat dan jangan pernah menyerah ya. Kehidupan ini belum berakhir. Kehidupan dewasa memang berat. Tapi kalau kita mencoba untuk lebih menerima, kita jalankan dengan keikhlasan dan hati yang tulus, dengan rasa sabar, semua akan bisa kamu jalani dengan baik. Kalaupun lagi gak kuat, kalaupun kamu ngerasa hari yang kamu alami ini buruk, kehidupan kamu tuh berat banget, kamu jangan lari ke manusia. Aku tahu kok cerita ke manusia lain emang itu melegakan, tapi kamu lupa bahwasanya ada obat terbaik, ada yang bisa membuat kamu lebih lega dibandingkan manusia. Kamu tahu siapa? Yaitu Tuhan kamu. Ia yang memberi kamu ujian, ia juga yang nantinya akan mengambil semua hal yang udah ia berikan ke kamu, rasa sakit, kekecewaan,
permasalahan, semua akan Dia sembuhkan. Jadi kamu jangan ngerasa kalau kamu gak seberuntung orang lain ya. Udah dewasa. Dewasa emang bukan soal umur, tapi coba deh, emang susah belajar untuk nerima, tapi bukan berarti kamu gak bisa. Gak ada salahnya kan kalau mencoba. Jadi jangan pernah patah semangat ya. Semoga present kamu hari ini kembali membaik. Semoga segala hal apapun yang sedang kamu alami, permasalahan yang berat, kehidupan kamu yang berat, semoga semua bisa menemukan jalan keluarnya, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke? Kamu hebat untuk diri kamu sendiri, dan aku bangga sama kamu. Semoga hari kamu baik ya. Dan aku akan selalu menemani kamu di setiap podcast yang aku bawakan. So jangan pernah ngerasa sendirian ya. Aku akan menemani kamu lagi di episode selanjutnya. Episode-episode selanjutnya yang akan hadir di podcast Semen Tidur. Aku harap gak akan bosen ya. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih karena udah suka, dan juga semoga dari setiap karya yang kuhasilkan itu bisa membantu kamu untuk kamu merasakan lega yang selama ini kamu susah untuk rasakan. Bisa membantu kamu untuk mencari sesuatu yang sampai saat ini kamu gak bisa kamu temukan. Dan semoga juga bisa menjadi teman terbaik kamu di saat kamu merasa sendirian, teman sembuh kamu di saat kamu ngerasa sakit, dan menjadi teman bangkit kamu di saat kamu sedang merasa down. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa bahagia. Ingat, jangan banyak sedih. Jangan lupa senyum ya. Kamu harus bahagia untuk diri kamu sendiri. Oke? Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan semoga di next episode keadaan kamu bisa jauh lebih baik, dan kamu bisa mendapatkan akhir hari yang bahagia. Semoga bahagia ya di setiap harinya. Dah, see you.